Juli nggak mau seperti Juli dulu, nggak maju-maju. Oke. Kan saya nggak mau kalian itu susah. Oke, Islam nggak maju-maju katanya. Generasi muda Indonesia karena banyak Islam masuk pesantren, semuanya nanti pada suka ini ngebunuhin orang. Gila. Yang kasihan apa? Generasi kita itu hancur. Generasi kita hancur gara-gara ada orang kayak lo. Kita viralkan nih, nenek-nenek ya. Mau cari viral kan, dia mau cari viral kan, kita viralkan. Di mana coba yang tidak toleransi di mana? Kayak gitu. Orang-orang yang kayak gini yang bakal merusak. Kalau lu bilang pesantren gak penting, otak lu yang gak penting. Tapi kalau alhamdulillah kalau saya Wadidaw guys. Yo, what up? Welcome back with me, Abai. Alright ya guys ya, jadi ini ada keviralan terbaru. Keviralan yang sungguh membuat gua geram. Masih ada orang yang kayak gini di tahun 2020 gitu ya. Dia seorang perempuan yang gua bilang ini udah nenek-nenek ya, tua gitu loh. Dia menistakan agama Islam dan menistakan Rasul serta istri-istrinya. Nggak ngerti lagi, gue tuh emosi banget ya orang-orang kayak gini ya. Gue tuh pokoknya nanti lu lihat sendiri ya seberapa menjengkelkannya nenek-nenek ini. Gue nggak bisa menahan emosi ya. Oke, jadi langsung aja kita ke video dia yang pertama. Itu kenapa kalau orang berjemaah di masjid itu wanitanya di belakang tetapi lelaki di depan? Kenapa? Nah, dia bahas sholat. Ada yang tahu? Jawabannya, kalau yang perempuan itu di depan, hamil semua dong. Kalau pas ruku ya, tinggal ngundang dong. Kalau nungging-nungging kan ngundang. Ketawa dia. Kalau betul, dijawab ya di komen. Dijawab di komen kalau betul. Kalau salah, Lu ketawa-tawa kagak lucu. Ketawa lu maksa. Lu ngomong sendiri ketawa sendiri. Ntar ya gua kumpulkan ya. Nanti gua kasih pendapat gua di akhir video. Langsung kita ke video berikutnya. Itu kenapa Allah memberikan bocah menikmati pria? Karena Allahnya ya Muhammad, itu hanya cerita Muhammad aja. Allahnya Muhammad katanya. Masa anak-anak dikawini? Anak-anak dikawinin. Aduh, Maksa ketawa lu. bisa kacau. Anak-anak dikasih permen ditogel aja ya mau lah. Begitukah ya, calon-calon? Nanti yang penting kalau kayaknya mereka mah yang penting bisa pakai jilbab udah deh. Gila. Gila nih orang gila, orang gila. Gua nggak mau tahu, lu share video ini sebanyak-banyaknya, lu harus like video ini sebanyak-banyaknya ya. Karena yang gua gali informasinya katanya dia tinggal di luar negeri gitu ya, makanya dia seberani ini. Lu kira lu tinggal di luar negeri gak bisa ditangkap, bodoh? Lu kira di setiap negara nggak ada kedutaan Indonesia? Gua nggak mau tahu guys, bantu share gua, kita viralkan nenek-nenek ini. Udah gila dia ya. Gua nggak tahu agama lu apa, gua nggak tahu lu rasnya apa, tapi nggak ada agama yang mengajarkan sama ras yang mengajarkan kayak gitu. Jadi ini kita nggak usah bahas agama deh gitu ya. Gua punya temen gue yang non muslim, gue bersahabat sama dia dari awal gue kuliah sampai gue lulus, sampai gue kerja gitu. Santun gitu, karena dia lebih takut berbicara salah gitu ya, makanya gua respect gitu. Gak, ayo dong, bantu dong, viralin dong. Yang punya kakak polisi, bapak polisi, anggota DPR, tolong share video ini gitu loh. Ini udah viral banget di Instagram gitu. Masa didiemin sih?
Ngehina nabi lo bayangin. Presiden aja ditangkap hilang gitu. Ini ngehina Rasul. Gimana hati kita tuh teriris gitu loh. Lu kira orang Indonesia nggak bisa nangkep lu di luar negeri? Bodoh. Nah, kali ini dia ngebanding-bandingin agama, guys ya. Tonton videonya. Karena Juli tahu Juli itu mantan Islam, makanya kalian tuh nggak maju-maju itu. Juli nggak mau seperti Juli dulu, nggak maju-maju. Oke. Saya nggak mau kalian tuh susah. Oke, Islam nggak maju-maju katanya. Lu kira Arab apa kurang maju apa? Negara Arab. Irak kurang maju apa? Bukan salah agamanya, bodoh. Kalau ada orang yang nggak maju-maju itu kemungkinan besar orangnya bukan agamanya. Kasihan orang tua apa-apa. Apalagi masuk pesantren itu. Nah, jelekin pesantren dia. Hancur. 80% masuk generasi muda Indonesia karena banyak Islam masuk pesantren. Semuanya nanti pada suka ini ngebunuhin orang. Gila anak pesantren, tunjukkan share-nya. Anak pesantren, kalian disebut-sebut di sini katanya suka ngebunuhin orang gara-gara masuk pesantren. Nah, kalian diem aja di sini. Kalian diem aja. Bantu share, nggak mau tahu, viralin video ini. Lu nggak mau tahu, gue nggak peduli. Lu nggak subscribe nggak apa-apa. Lu like video ini, lu share aja. Lu kira Ma'ruf Amin itu lulusan mana? Pesantren. Itu jadi wakil presiden. Habibie itu salah satu orang yang agamanya kuat. Apa dia kurang pinter apa? Nah, ini yang terakhir ya. Gua males sebenarnya nontonin video dia terus, banyak ya di Instagram dia banyak banget. Gak cuma ini doang. Setiap kali dia live, setiap kali dia posting ya, itu ngejatuhin agama ya. Banyak banget, tapi gua nggak bakal react semuanya. Ini yang terakhir ya. Gua males ngeliat muka dia. Yang di poligami itu rata-rata wanita nggak pendidikan. Nah, sekarang poligami dia bahas. Wanita susah. Gayanya sampai nggak pakai adat Indonesia, sampai itu yang Arifin Ilham. Arifin Ilham ya. Gila nih orang. Gila nih orang. Mamerin istri tiganya. Apa pendidikan itu, istri-istrinya nggak ada itu. Modal semua mereka. Gayanya aja ditutup gitu-gitu. Coba lihat latar belakangnya, siapa istri-istrinya itu. Miris banget gua aja. Mana ada cerita latar belakang istrinya. Tahu-taunya hajah salehah, hajah inilah, hajah itulah. Yang kasihan apa? Generasi kita itu hancur. Generasi kita hancur gara-gara ada orang kayak lo. Gue minta kepada kalian share video ini please. Berapa kali gue ngomong ya, share video ini ya. Kita viralkan nih, nenek-nenek ya. Mau cari viral kan, dia mau cari viral kan, kita viralkan. Gue kasih nih keviralan nih buat lo. Makan tuh, kelihatan gobloknya lo. Di seluruh Indonesia lo kelihatan goblok, bego. Di sini gue pengen ngasih tahu kepada kalian ya. Yang pertama ya, buat temen-temen jangan bahas agama apapun ya. Kalau mau viral banyak kok yang bisa lo bahas ya. Apalagi kan ini udah di situasi COVID, semua orang sensitif. Lu bahas kayak gini, cepet lu viralnya. Nah, yang pengen gue bahas yang kedua di sini, toleransi. Kita kurang apa sih toleransi? Kita tinggal di Indonesia ini ya, negara yang paling bertoleransi kalau menurut gue. Lu mau keturunan Cina, lu mau keturunan Arab, lu mau keturunan Jerman, Prancis, nggak ada rasis-rasisnya orang Indonesia. Kurang apa sih kita Bhinneka Tunggal Ika? Kurang apa sih toleransi kita? Orang-orang yang kayak gini nih yang bikin hancur toleransi kita. Iming-iming pakai toleransi, iming-iming memajukan bangsa, lu malah menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika yang udah kita bangun selama ini gitu. Lu lihat di Bali, mayoritasnya apa? Tapi pernah nggak kita saling hujat antara Jawa sama Bali? Enggak kan? Berapa tahun Indonesia kayak gini? Kurang-kurangin lah ya. Kurang-kurangin please gitu. Gak usah bahas-bahas HAM, gak usah. Negara kita lebih bagus daripada HAM. Sebelum ada HAM, Indonesia itu sudah lebih berperi kemanusiaan dari dulu. Belajar HAM ini itu gak usah diajarin Indonesia mah tentang HAM. Kita udah lama hidup bersama.
temen gua non muslim ngingetin gua sholat, gua ngingetin teman gua, malam minggu lu ke gereja nggak? Di mana coba yang tidak toleransi di mana? Kayak gitu. Orang-orang yang kayak gini yang bakal merusak. Orang-orang kayak gini tuh harus dibasmi, sumpah ya. Nggak ada rasa sisi-sisi bersalahnya tuh nggak ada. Nah sekarang kita lihat cuplikan video Ustadz Adi Hidayat, salah satu ulama kita, ulama yang paling kita cintai, yang hafal hadis, yang hafal Al-Quran ya. Kita lihat pendapat dia kayak gimana. Di zaman-zaman dulu ya, Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia. Masih belia kan? Dipinggit kemudian, baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Ya, mengandung, melahirkan, meninggal dunia. Itu kan usia yang sangat muda. Apa Anda menertawakannya? Coba saya tantang sekarang. Siapa yang berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional? Ayo bicara sekarang. Anda akan dihukum, banyak orang menyoal pahlawan nasional. Sekarang manusia biasa saja, Anda tidak bincangkan karena takut dengan manusia. Kenapa Anda berani kemudian menyoal Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah? Anda siapa? Allahu Akbar. Kalau nggak paham ilmu jangan bicara. Allahu Akbar. Kalau nggak paham ilmunya belajar dulu, takut khawatir salah ucap. Karena itu jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Di konteks dulu, dibaca dulu, dilihat dulu apa hikmahnya. Ternyata dipilih yang paling belia ini, kemudian setelah balik baru diajak berumah tangga. Setelah balik ya. Tangga itu untuk belajar kehidupan fikih di rumah tangga. Itu jadi Ustadz Adi Hidayat bilang ya, Nabi itu mencontohkan ya. Nabi itu dijadikan Allah itu model. Supaya kalau kita punya istri muda, ada contohnya. Supaya kalau kita punya istri yang sepadan, ada contohnya. Kalau kita dapat istri yang lebih tua, ada contohnya. Gitu. Jadi jangan asal ngomong, lu jangan asal ngomong. Ya, nenek, ini saatnya. Ya, kita war lagi. Dalam artian warnya bukan war kayak berantem tonjok-tonjokan, bukan. Kita war di sini, kita viralkan. Ya, kita selesaikan masalah ini. Kita buat dia minta maaf kalau perlu sampai nangis-nangis. Gak peduli gue gimana pun caranya. Kita viralkan ini. Gue sedih gitu. Tadi dia bilang kalau lulusan agama gak bakal sukses hidupnya, kalau pesantren gak bakal sukses. Cuy ya, pertama kesuksesan itu bukan dilihat dari harta ya. Lu bayangin kalau hafal Quran itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Orang tua lu dikasih mahkota, disuruh milih nanti di akhirat buat anak-anak yang hafal Quran, disuruh milih ratusan keluarganya untuk masuk surga tanpa dihisap. Itu the real kesuksesan. Emang lu pikir kesuksesan cuma di dunia doang? Enggak. Oke, kalau lu ngelihat kesuksesan dari kekayaan, banyak contoh-contohnya orang Islam pengusaha kaya, Pak Habibie, Bapak Ma'ruf Amin, anak-anak ITB juga. Sekarang banyak yang hafal Al-Quran masuk ITB, masuk UI. Apa tujuannya? Basicnya pesantren. Karena nanti di masa depan, orang-orang yang hafal Al-Quran itu pasti jujur. Kalau lu bilang pesantren gak ada gunanya, lu lihat sekarang pemimpin-pemimpin bagaimana yang gak tahu agama. Lebih hancur. Dunia terus pelajarin dunia. Korupsi. Kalau lu bilang pesantren gak penting, otak lu yang gak penting. Lulusan pesantren sekarang banyak yang keluar negeri dapat beasiswa karena dia sudah sering menghafal hadis, menghafal Al-Quran, otaknya encer, dibawa keluar negeri ke sana ke sini belajar, hafalannya cepat, pintar. Nanti 10 tahun kemudian dia masuk pemerintahan, jadilah pemerintahan Indonesia jujur, gak korupsi. Itu tujuannya. Gue gak main-main. Banyak konten kreator yang gak berani ngomong, takut. Tapi gue nggak takut kalau masalah kayak ginian ya. Seberapa banyak pun orang yang menghina agama, Allah itu sudah janjikan bakal ada 1-2 orang yang berdiri buat menegakkan agama kita. Lu harus jadi salah satunya, termasuk gue. Oke, thank you banget yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini jadi panutan kalian. Jangan pernah takut membela agama. Thank you banget yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.